Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi hari ini saya Penuh Widyanto, calon guru pembinaan angkatan 10 dari SD Negeri 1 Medan Kabupaten Kendal, bersama Bapak sekolah saya, dia Bapak Ahmad Nur Ansori SPDSD, merupakan kepala sekolah di SD Negeri 1 Medan. Nah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas di modul 3.1 yaitu pada demonstrasi kontekstual, saya harus mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Di salah satunya adalah sekolah tempat saya mengajar. Nah, Bapak Ahmad Nur Ansori SPDSD merupakan kepala sekolah di tempat saya mengajar. Nah, ada beberapa pertanyaan dalam sesi wawancara yang akan saya lakukan dengan Bapak Ahmad Nur Ansori. Bapak sudah siap, Bapak? Siap. Kabar hari ini bagaimana, Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Ya. Jadi pada kali ini nanti untuk tugas demonstrasi kontekstual ada 8 pertanyaan yang ingin saya gali informasi mengenai bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan yang merupakan bisa jadi itu dilema etika atau rujukan. Oke. Nah, langsung saja kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bapak bagaimana caranya? Dalam rangka mencapai ini, kami jelas melihat kondisi yang ada di sekolahan, baik itu kekurangan maupun kebaikannya. Kemudian sesudah meneliti, kemudian melihat adanya kita merencanakan dengan membuat rencana kerja tahunan dan kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu Dewan Guru dengan komite sehingga program yang bisa dilaksanakan. Kita bilang mungkin setiap sekolah itu harus punya WC. Insya Allah sudah punya WC. Tapi dalam perkembangannya kan WC antara laki-laki dan perempuan itu harus terpisah. Sehingga kami merencanakan dengan didukung oleh Bapak Ibu Dewan Guru, kami alhamdulillah tahun ini bisa memprogramkan membuat WC untuk perempuan sehingga terpisah bagiannya. Ya. Jadi dilemanya tadi tentang sudut pandang bahwa harus adanya toilet atau tempat kecil untuk siswa yang terpisah pada yang lain. Dan alhamdulillah sekolah kita sebenarnya sudah bisa untuk memisahkan toilet antara siswa kita dan yang kedua, Bapak, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri 1 Medan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Ya, dalam hal ini kami jelas mematikan skala prioritas. Mungkin semua program baik, mungkin ada program sarana yang harus diselesaikan. Kemudian lebih itu salah satunya WC itu sangat urgen sekali karena dalam rangka menciptakan sekolah ramah anak. Sehingga fasilitas yang itu harus dipentingkan dulu, sedangkan yang lainnya nanti bisa diprogramkan dalam tahap berikutnya. Baik, Bapak. Jadi untuk mengambil keputusan dari kasus yang ada selama ini, Bapak membuat skala prioritas itu lagi, ya, yang diambil adalah bagaimana itu bisa berpihak dan lebih mementingkan kebutuhan anak. Bapak. Terima kasih, Bapak. Yang ketiga, Bapak, lalu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apakah yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan seperti tadi? Ya, langkah-langkahnya saya jelas komunikasi dengan Dewan Guru. Kemudian yang kedua adalah melibatkan wali murid dan komite dalam rangka pelaksanaan kegiatan itu, karena tanpa adanya kerjasama antara komite dengan adanya sodako dan sebagainya tidak akan mungkin berjalan hal itu. Jadi dengan melibatkan berbagai
Pendekatan metodenya. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Jadi langkah-langkahnya tentu dengan rapat secara internal dulu Iya. dengan seluruh dewan guru dan staf di SDN 1 Banyuwangi ini, lalu dengan mengundang komite, kemudian wali murid siswa ya untuk bisa duduk bersama membahas keputusan apa yang akan ditempuh dengan cara yang terbaik dan disepakati bersama, ngerti ya Pak ya? Kalau begitu, dan kemudian supaya efektif ini bagaimana anggapan Bapak agar lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang kayak tiga tadi? Secara efektif ya itu tadi selama ini yang kita lakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dirapatkan dengan dewan guru, komite sekolah dan wali murid. Alhamdulillah selama ini kegiatan kita alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Pak. Ya. Jadi supaya lebih efektif tetap ada controlling, kemudian melalui rapat tadi. Ya. Dan ketika sudah dirembuk dan diputuskan, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya, insya Allah dengan dilaksanakan itu alhamdulillah kepercayaan masyarakat akan semakin baik. Ya. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Ya, tantangannya ya ada bermacam-macam. Di antara tantangan dari dewan guru mungkin ya ada yang tidak senang programnya kok anaknya bangun dan sebagainya. Mungkin kesadaran dari dewan guru tidak diberikan, padahal kan sudah ada porsinya masing-masing. Dari orang tua mungkin ayo kok sekolah kok banyak urunannya, padahal itu adalah untuk kepentingan orang tua. Dengan melibatkan orang tua, dengan memberikan sedekah kepada sekolah itu berarti memberikan kesempatan beramal bagi orang tua maupun masyarakat. Sekali ya. Jadi tantangannya adalah mungkin adanya sudut pandang yang berbeda dari beberapa unsur ya Pak ya. Baik itu dari baik gurunya ya. Mungkin ada yang berpikiran kenapa kok mementingkan yang program-program sekolah dulu, sedangkan kesadaran akhirnya mungkin lebih dikesampingkan gitu ya. Nah, kemudian dari segi sudut pandang orang tua itu justru akan memberikan kesempatan untuk bisa bersedekah, berinfak, beramal ya kan ya kepada sekolahan, mana termasuk amal jariahnya orang tua kepada ya Pak ya. Ya, ketika anak dan mati semua amalan kan itu kepentingannya dibalik beda. Ya, untuk anak orang muda. Hanya tadi yang Pak sampaikan, tiga amal yang tidak terputus termasuknya adalah amal jariah. Ya Pak ya, sekali. Semoga dengan kebijakan yang sudah Pak tempuh tadi, dan saya yakin orang tua banyak yang sepakat, buktinya sudah terrealisasi, nilai yang ramah anak bahwa sudah ada penggolongan sendiri, ini yang putra, ini yang putri. Ya. Masih selanjutnya Bapak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di Lima Etika tadi? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal yang untuk menyelesaikan tadi Bapak? Bagaimana bentuk prosedur untuk menjalankan penyelesaian tadi? Ya, untuk menjalankan penyelesaian itu melihat kategori Mas. Kalau langsung bisa diputuskan itu ya bisa kita lakukan. Kemudian kalau butuh penjabaran berarti ya saat-saat rapat dewan guru kita bisa sampaikan. Kemudian saat rapat dengan wali murid juga kita berikan istilahnya gambaran ataupun penjelasan kepada wali murid bahwa apa yang diberikan kepada sekolah itu adalah wujud amalan kita, sehingga amalan kita itu bisa diterima oleh Allah. Karena ya misalnya surga itu bukan karena ilmunya kita, tapi karena amalannya. Watil kal jannatul lati uristuma bima kuntum ta'malun. Dengan itu surga itu diberikan atas pengamalan kamu, bukan karena ilmunya, tidak. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, kan seperti itu. Ya, kata-katanya kan seperti itu. Kita mengikuti memang seperti itu Mas. Maka
orang iman itu harus diikuti dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kan seperti itu konsepnya. Ya, jadi tadi caranya untuk menyelesaikan itu berarti lihat kategorinya dulu ya, Pak, ya. Ya. Jika kategori itu misalnya ringan bisa diselesaikan saat itu juga di Saat itu, tempat ya. juga ya berarti selesaikan mungkin. Jika itu memang butuh ada pihak lain yang harus terlibat misalnya orang tua, Ya. kemudian diundang diberikan pengarahan, ya maka itu juga harus ditembus dengan cara demikian akan dipakai. Baik Bapak, terima kasih atas arahannya tadi, atas berbagi pengalamannya Bapak. Ya. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang ya menurut Bapak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus kriminalitas? Ya, terima kasih. Ya, kita jelas di dalam apa istilahnya SD ini kan berarti banyak, ada yang menjadi bendahara, ada yang menjadi apa istilahnya kapolri dan sebagainya. Kita mungkin bicara kecil dulu, jalan dunia itu anggarannya ada tidak. Nah, kalau tidak ada berarti kita menunjukkan dari mana. Dengan melibatkan orang tua, insya Allah anggaran yang ada insya Allah bisa kita laksanakan. Ya, buktinya kita juga bisa melaksanakan semua program itu dengan melibatkan orang tua dan didukung oleh semua dewan guru. Dan ada dewan guru yang tidak mungkin tidak setuju, insya Allah ya setuju, insya Allah. Supaya Pak ya, so ini semuanya bisa berdinamika dengan baik ya, sesuai dengan arahan Bapak. Ya. Alhamdulillah. Jadi tentu ada yang mempermudah dan membantu, yaitu dari unsur guru yang saling bersama dan solid sesuai dengan kebiasaan tambahannya itu harus disampaikan, dan didukung juga dengan ini support orang tua ya, tentang sekolah. Oke, terima kasih Bapak. Lanjut, ini yang pertanyaan terakhir Bapak. Oke, dari semua hal yang telah kita diskusikan tadi Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang perlu kita pahami bahwa yang pertama itu kita harus melaksanakan ada rencana, ada kerja, ada kontrol. Jadi rencana apapun bagusnya, kalau tidak dikerjakan ya percuma. Mungkin sudah dilaksanakan, tapi kalau tidak ada kontrol, ya berarti apa? Mungkin salah arah dalam pelaksanaan. Yang penting itu nanti. Jadi dalam bekerja itu kan kita ada rencana, ada kerja, ada kontrol. Jadi tiga itu rencana, kerja, kontrol harus kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah, dari diskusi kali ini saya telah mendapatkan banyak sekali dari pelajaran yang sudah Bapak alami selama ini sebagai pemimpin di SDN 1 Banyuurip. Semoga itu mendapat amalan yang luar biasa di sisi Allah Bapak, apa yang sudah Bapak putuskan dan Bapak torehkan ya programnya melalui pengembangan sekolah di SD kita, dan tentu juga akan menjadi jaminan buat saya dari depan supaya ketika saya menemukan hal-hal yang serupa saya bisa mengambil keputusan seperti yang Bapak sudah tempuh dari Bapak. Demikian dari Bapak, mohon dukungan sama arahannya Bapak, motivasinya dari Bapak selama saya pendidikan gembira ini, semoga mendapatkan kelancaran dan memberikan ilmu yang nantinya saya peroleh. Demikian Bapak untuk sesi wawancara mengenai pengambilan keputusan. Terima kasih atas waktunya, mendengarkan dari waktu Bapak tidak masalah, semangat kita supaya semua berhasil semua. Terima kasih Bapak. Demikian waktu untuk wawancara saya dengan Bapak Kepala SDN 1 Banyuurip, Bapak Ahmad Profesori. Beliau sangat inspiratif dan sangat berdedikasi yang luar biasa loyalitasnya, dan menjadi teladan bagi kita semua bahwa pemimpin adalah yang senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, yang selalu berinisiatif, dan kemudian selalu merencanakan hal-hal yang positif berdampak bagi siswa, kerja totalitas, dan selalu memberikan kontrol dari awal hingga akhir tentang program sekolah yang telah dikembangkan sehingga dapat berjalan semaksimal mungkin. Terima
Terima kasih lagi Bapak atas Terima waktunya. kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan diri, nama saya Tommy Widianto dari SD Negeri 1 Manyure, merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kendal. Pada pagi hari ini saya sudah berhadapan dengan Bapak Muhammad Sodik SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah Sehat selalu. Oke. Nah, baik, Bapak Muhammad Sodik SPD ini merupakan Kepala SD Negeri 2 Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Dalam hal ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait bagaimana saya dapat mempelajari lebih dalam lagi mengenai dilema etika dan bujukan moral. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, pasti banyak mengalami suatu hal yang dilema etika ataupun bujukan moral dalam memutuskan suatu kebijakan ataupun suatu masalah yang dialami Bapak. Betul Pak ya? Betul. Nah, dalam hal ini nanti juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Ada sejumlah 8 pertanyaan kurang lebih Bapak yang akan saya tanyakan ke Bapak mengenai dilema etika atau bujukan moral. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancari Bapak? Ya, berkenan. Terima kasih sebelumnya Bapak atas waktunya. Nah, baik, kita akan langsung mulai saja tanpa menunggu waktu yang lebih lama karena ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Baik Bapak Sodik, ya. Untuk pertanyaan pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy Widianto Sama-sama. selaku guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Kendal. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama kami akan menjawab untuk mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika dan bujukan moral. Perlu saya sampaikan bahwa pada kasus dilema etika ini memang kita dipermasalahkan pada suatu permasalahan yang sama-sama benar. Jadi kita pada waktu kita mengambil keputusan kita harus lebih berhati-hati. Selanjutnya pada bujukan moral kita akan dihadapkan pada suatu permasalahan yaitu antara benar dan salah. Itu pun dalam mengambil keputusan kita harus lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan itu. Iya, dan Bapak. Baik, jadi cara mengidentifikasinya Bapak lebih berhati-hati dan lebih memilah-milih mana yang memang perlu diambil keputusan dan mana yang sekiranya bisa untuk tidak diprioritaskan dulu gitu ya Pak ya. Karena ketika kita membicarakan dilema etika itu berkaitan dengan sesuatu yang sama-sama benar ya Pak ya. Sama-sama benar. Kemudian kalau kita bicarain mengenai yang bujukan moral itu ada yang plus minusnya gitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak. Nah, selama ini bagaimana Pak Sodik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri 2 Sumbersari ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau mungkin yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begitu. Bagaimana Bapak menyikapinya? Dalam mengambil sebuah keputusan tadi sudah disampaikan bahwa dilema etika keputusan adalah sama-sama benar. Kebetulan di SD Negeri 2 Sumbersari ini baru saya alami kasus itu tentang masalah PPDB, yaitu yang mana kasus itu sama-sama benar. Perlu saya sampaikan bahwa di PPDB di SD Negeri 2 Sumbersari itu menurut kuota yang ditetapkan di Kabupaten Kendal adalah 28. Sementara ini ada 29 dari siswa baru yang akan masuk di SD Negeri 2 Sumbersari, yang mana itu juga sudah melalui zonasi dan juga melalui umur. Itu kan sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan itu maka saya tidak bersifat istilahnya serbu dan sebagainya, namun kita musyawarahkan dulu kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Sumbersari, saling berkoordinasi. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi bisa saya ambil pelajaran bahwa selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu ada satu hal yang mungkin pernah Bapak alami dalam akhir-akhir ini, yaitu kemarin ya pada saat proses seleksi PPDB ya, itu kan sudah dipertimbangkan Bapak melalui mufakat dengan para bapak ibu guru lain ya di SD Negeri 2 Sumbersari ini, kemudian kok mendapatkan calon ya siswa baru itu yang melebihi kuota,
kemudian Bapak mengalami dilema etika ya tentang hal itu. Karena kan kuota yang ditelan oleh pemerintah Kabupaten Kendal mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kan sejumlah 28 ya Pak ya. Nah, kemudian yang melamar, yang mendaftar itu lebih dari 28 ya Bapak ya. Nah, itu berarti nanti langkah-langkah dan prosedur yang seperti apa Bapak yang biasa Bapak lakukan dalam mengatasi dilema etika itu Bapak? Langkah yang pertama adalah bahwa setelah kan kita tahu bahwa itu pendaftaran itu lebih, maka kita harus mengevaluasi. Harus mengevaluasi dulu. Setelah kita evaluasi, kita kumpulkan bersama-sama Bapak dan Ibu. Setelah itu kita diskusikan bersama. Setelah kita diskusikan bersama, kita juga kita mengambil suatu keputusan juga kita harus dalam arti menilai dari sisi kebajikan dan juga kemanusiaan. Karena apa? Karena kalau kita menerima 29, kita pun juga akan melanggar suatu aturan. Sementara kalau jika kita menerima 28, itu juga kasihan dengan tadi yang tidak diterima. Itu pun juga kita berprinsip pada nilai kebajikan dan kemanusiaan. Nah, untuk itu pada waktu kita musyawarahkan juga saya sampaikan bahwa kita ambil yang banyak manfaatnya tapi sedikit resikonya. Ya, gitu Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi yang bisa saya ambil suatu pelajaran ya Pak ya, langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Bapak dalam mengatasi problematika dilema etika tadi mengenai PPDB. Itu kan Bapak melakukan evaluasi terlebih dahulu, mengkaji ulang bersama Bapak Ibu guru melalui rapat ya. Kemudian juga mempertimbangkannya melalui nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa dipertimbangkan ya Pak ya. Kemudian juga nilai-nilai kemanusiaan ya yang menjadi pertimbangan ketika mau memutuskan dilema etika tersebut, mana yang sekiranya banyak manfaatnya dan mungkin yang sedikit mudaratnya gitu ya Pak ya. Risikonya lebih kecil ya, risiko akan hal buruknya lebih kecil yang dimaksud seperti itu Bapak. Terima kasih. Nah, lalu hal-hal apa saja Bapak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti tadi dilema etika itu? Hal-hal yang saya anggap paling efektif dalam dilema etika adalah kita setelah memutuskan musyawarah itu, hasil dari keputusan musyawarah itu tadi kan sudah dipertimbangkan. Jadi hasil dari keputusan itu kita jalankan dengan penuh tanggung jawab, dalam arti itu hasil dari musyawarah dan kesepakatan bersama dari Bapak dan Ibu guru. Gitu. Baik. Jadi hal yang efektif yang mungkin bisa dilakukan dalam pengambilan keputusan itu melalui mufakat ya Bapak ya. Musyawarah mufakat. Jadi ketika memang Bapak Ibu semuanya menyuarakan sepakat ya, memang anak tersebut mungkin tetap nantinya akan diterima atau bagaimana keputusannya, ya itulah yang mungkin Bapak anggap paling efektif begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Lalu ini Bapak yang pertanyaan berikutnya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Pak? Tantangan dalam dilema etika itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa itu sama-sama baiknya. Itu adalah rasa tanggung jawab dari kita. Karena apa? Karena itu kan sama-sama benar. Jadi itu jelas nantinya jika nanti yang tidak diterima, ya itu kan merupakan suatu beban bagi kita. Dan itu kan kita perlu adanya pengarahan dan perlu adanya komunikasi dan koordinasi sehingga apa yang telah menjadi sebuah keputusan itu dapat kita laksanakan secara bersama-sama. Ya, terima kasih. Jadi tantangannya itu ya lebih ke beban mental ya, Pak ya. Jadi karena sudah merasa lebih dipercaya oleh masyarakat ya, oleh sebabnya kan banyak masyarakat yang mempercayakan anaknya mendaftar ke sini, kemudian kok dijumpai lebih banyak ya daripada kuota yang ditentukan, itu merupakan dilema etika tersendiri ya Pak ya. Lalu bagaimana memutuskannya juga tidak tergesa-gesa, kemudian memilah-memilih nilai-nilai mana yang memang banyak kebajikannya ya, yang bisa lebih berpihak kepada peserta didik juga ini wali murid gitu ya Pak ya. Itu ini tambahannya juga perlu saya sampaikan bahwa kadang-kadang kan wali murid kan merasa egonya itu kan ingin diakui gitu. Kita harus memberikan pengertian kepada dia sehingga dia mau menerima akan sebuah keputusan.
Iya, betul. Ya, jadi memang harus diberikan pengertian ya, yang memang harus dipahami bersama, baik dari sisi sekolah maupun kepada dari sudut pandang wali murid itu ya Bapak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Lalu Bapak yang berikutnya, apakah Bapak ini memiliki sebuah jadwal tertentu Bapak dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Lalu jika punya jadwal nih Bapak ya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Bapak yang Bapak jalankan? Untuk jadwal dalam menangani kasus dilematika itu di SD kita memang belum ada jadwal tertentu. Sifatnya kondisional saja. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa jika ada kasus seperti tadi dilematika, maka kita harus secepatnya untuk mengambil langkah-langkah apa yang harus kita selesaikan secara cepat sehingga permasalahan itu akan segera cepat selesai. Jadi pada waktu ada permasalahan itu kita langsung mengambil suatu istilahnya kita kumpulkan bersama-sama permasalahan itu kita diskusikan bersama-sama, kita bicarakan bersama sehingga permasalahan itu langsung cepat kita atasi. Jadi kondisional saja dalam pengambilan suatu keputusan kepada itu. Ya, jadi ketika Bapak menjumpai kasus dilematika tersebut, lihat dulu mungkin rate kasusnya ya atau tingkat kesukaran problematika itu. Jika memang bisa diselesaikan di tempat itu seketika ya langsung. Kemudian jika memang perlu adanya musyawarah dengan baik guru, nah maka perlu dilakukan oleh musyawarah ya Pak ya, begitu. Intinya bagaimana menyikapi suatu masalah agar cepat terselesaikan dengan cara yang tepat gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Lanjut Bapak, ini ada faktor-faktor nggak Bapak yang selama ini mungkin membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah? Mungkin adakah seseorang yang juga mempermudah dalam penyelesaian masalah itu yang Bapak alami dalam kasus-kasus yang dilematika tadi? Itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Memang faktor-faktor pendukung itu dalam arti sini kan kepala sekolah kan tidak bisa mengerjakan sendiri. Jadi di SD Negeri Desa itu saling koordinasi, saling bekerja sama sehingga bapak dan ibu guru jika ada suatu permasalahan itu sama-sama kita selesaikan bersama, sama-sama saling mendukung. Jadi dari bapak ibu guru itu saling mendukung dan saling memberikan masukan. Itu. Dan nanti jika seandainya permasalahan itu belum bisa diatasi, kita juga nanti melibatkan juga dari komite sekolah. Jadi saling kerjasama, saling koordinasi antara bapak dan ibu guru, saling memberikan masukan sehingga apa yang nanti menjadi keputusan adalah keputusan bersama. Luar biasa Pak. Jadi memang pengambilan keputusan itu tidak bisa dilakukan sendiri ya Pak ya. Tentu kita harus melibatkan beberapa stakeholder ya. Ada dari bapak ibu guru ya, ada komite ya, kemudian ada wali murid. Itu sekiranya memang perlu dibutuhkan adanya kerjasama dari beberapa elemen tadi ya harus dilakukan secepatnya begitu ya Pak ya. Tergantung dari besar kecilnya masalah yang mungkin dijumpai ya Pak ya, yang akan diselesaikan. Baik Bapak, terima kasih. Lanjut Pak, ini pertanyaan terakhir Bapak. Nah dari kesemuanya tadi ya Pak yang telah kita diskusikan bersama, pembelajaran apa yang mungkin Bapak Sofri bisa petik dari pengalaman Bapak sendiri ketika mengambil keputusan yang dilematika? Gitu. Pembelajaran yang dapat saya petik dari dilematika adalah yang pertama itu adalah kita selalu saling berkoordinasi kepada kalau di lembaga ini kan pada bapak dan ibu guru dan nanti juga melibatkan komite sehingga apa yang menjadi keputusan itu adalah keputusan yang terbaik dari yang paling baik. Itulah adalah suatu pengalaman yang paling berharga bagi saya. Jadi mengambil keputusan yang terbaik dari yang paling baik. Itulah seperti itu. Ya, sangat menarik Bapak dan sangat menginspirasi sekali Bapak Sodik. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak itu akan menstimulus saya ya, mengobarkan semangat saya juga. Kemudian saya juga dapat mempelajari hal yang pernah Bapak alami dalam mengambil keputusan tentunya ya. Nah jadi hal yang tadi Bapak bisa ambil pelajaran adalah bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan dari masalah dilematika dari yang baik dan
tapi diambil yang terbaik melalui musyawarah dengan bekerjasama dengan beberapa stakeholder ya, ada dari komite, beberapa dari guru, ya begitu, dan unsur-unsur lain yang memang diperlukan gitu ya Pak ya. Artinya berarti komunikasi itu memang penting ya Pak ya dalam menjalankan roda organisasi, termasuk di tingkat satuan pendidikan, terutama di SD Negeri 2 Sumbersari ini Bapak ya. Karena itu kan memang untuk mewujudkan dengan sekolah atau satuan pendidikan yang memang berpihak kepada siswa, kemudian memang bisa menumbuhkan rasa percaya untuk warga yang di sekitar sini ya Pak ya. Begitu. Nah inilah yang banyak yang saya pelajari dari diskusi ini Bapak. Terima kasih atas ilmunya, inspirasinya, dan cerita pengalaman Bapak yang sudah Bapak paparkan tadi. Ini tentu akan mendapatkan suatu wacana bagi saya ya, dan pengalaman baru bagi saya. Terima kasih banyak Bapak telah memberikan waktu untuk sedikit wawancara mengenai dilema etika atau berbujukan moral dengan Bapak Muhammad Sotik SPD selaku pemimpin kepala sekolah ya, atau kepala sekolah di SD Negeri 2 Sumbersari Kecamatan Ngampel.